Mencari keadilan bagi terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat masih terus berlanjut. Kepingan fakta terus dikumpulkan oleh 6 terpidana untuk menguji bahwa mereka bukanlah pelakunya. Tak terkecuali terpidana Rivaldi yang kini tengah menjadi sorotan masyarakat dalam upaya mencari keadilan di sidang PK. Setelah sebelumnya kepada kami, Rivaldi maupun saksi alibi buka-bukaan. Kini, secara khusus kami kembali menelusuri lebih dalam temuan fakta lain yang dimiliki terpidana Rivaldi. Fakta temuan baru yaitu yang seperti halnya kayak Rivaldi, pernyataannya Rivaldi ya kan, memang sebelumnya juga kita pernah bahas gitu kan, yang dimana memang dia ada penyiksaan dan segala macam gitu kan, dan namanya dia juga pada saat disangkutkan dengan kasus Vina ini yang dibawa dari Polsek Kuta Barat ke Polres itu kan sudah jelas namanya itu Andika. Ya kan, ya penemuan itu yang makin mempertajam kami bahwa di situ adanya suatu salah tangkap dalam artian menarik seseorang untuk dijadikan orang lain. Oh ternyata gitu kan, orang yang di tahun 2017 mereka maki, yang mereka caci bahwa si Ucil adalah pembunuh yang sadis, pemerkosa dan segala macam. Pada saat ini saya mungkin habis hasil sidang tadi, pernyataan itu bisa dibantahkan semua. Selain kesaksian alibi yang menguatkan bahwa Rivaldi tidak terlibat sama sekali, kini muncul fakta temuan baru. Di persidangan itu banyak membahas soal penganiayaan ya, yang dialami oleh para terpidana. Nah, itu apa yang fakta yang Ibu temukan di situ? Fakta yang ditemukan adalah adanya suatu pemukulan sesama tahanan, ya kan? Pemukulan sesama tahanan itu sebenarnya ya karena ada pemicu lain. Yaitu kan tadi ada salah satu saksi, yaitu juga Sen Aiko menyatakan bahwa adanya suatu penjelasan dari pihak kepolisian bahwa ini adalah anak-anak kasus dengan pembunuhan gitu kan. Tahulah di dalam situ kan kita kalau misalkan masuk kayak begitu pasti ditanya dulu kan, kasus apa ini kan? Dijadikanlah mereka untuk pelampiasan. Nah, itulah ada pemukulan sesama tahanan tuh di situ. Penasaran dengan adanya temuan baru itu, kami lalu menelusuri faktanya. Usut punya usut, akhirnya kami berhasil menemukan seseorang yang mengaku melihat para terpidana dianiaya. Adalah Afifullah, seorang mantan terpidana yang mengaku pernah menjadi satu sel dengan terpidana kasus Vina di Polres Cirebon Kota. Kepada kami, Afif lalu bercerita. Ada penganiayaan itu betul, karena kan sebelumnya mereka datang saya sudah di sana dulu bang. Jadi pas saya udah di sana itu mereka datang, tapi belum ada Ucil itu. Baru golongannya itu anak-anak Majasem semua kan. Dari situ mereka tuh kumpul, pokoknya dibawa ke Polres. Terusnya saya tanya itu ke yang penjaga itu, kasusnya apa? Dia ngomongnya pembunuhan. Nggak taunya siapa yang dibunuh, nggak taunya anaknya Pak Rudiana. Penjaga itu juga ngomong kan si ceweknya itu diperkosa bang, lagi sekarat itu diperkosa. Otomatis semua tahanan emosi bang. Semua tahanan itu emosi bang, jadinya kesel gitu loh, gemes ngedenger cewek lagi sekarat terusnya diperkosa toh. Seingat saya itu kan mereka pada suruh jongkok tuh bang. Seingat saya itu tuh belum bang. Itu tuh pokoknya pas udah ada Rivaldi bang. Tiap malam mereka tuh dipukulin. Terus? Saya tahu sendiri tiap malam itu bang dipukulin. Kesel tahanan tuh datang. Mereka tuh dijejerin, dibarisin gitu loh. Saya tahu dipukulin. Ya maksudnya saya sih ini ngomong apa adanya bang, yang saya tahu gitu loh. Enggak, dipukulinnya tuh kenapa waktu itu? Kamu? Ya saya tidak mengerti bang dipukulin kenapa, cuma kan mereka kan ada bahasa kan, kamu binatang, kamu ini. Banyak omongan begitu tuh. Mana golongannya Rivaldi. Mana misalkan itu, mana yang ngebunuh anak Parudiana, mana? Begitu. Tiap malam tuh bang, dibarisin, dipukulin, bergantian dipukulin. Itu yang saya tahu, mereka dipukulin. Sebelum mereka dipindah ke Polda. Itu tuh. Terus akhirnya kamu ikut mukulin juga?
Iyalah bang, kan kalau yang tahanan lain kan mungkin karena gemes mungkin bang. Karena gemes mungkin. Terusnya juga kan kayak tahanan kan nanyain kebenarannya gitu loh bang. Kamu mau bunuh nggak gitu misalkan, kamu bener nggak memperkosa gitu. Tapi mereka pengen dipukulin kayak gimana pun bang, mau disiksa kayak gimana pun, mereka jawabnya demi Allah saya nggak ngakuin, demi Allah saya nggak ngakuin gitu terus. Itu banyak loh bang, maksudnya dalam arti yang mukulin tuh bukan orang sedikit, tapi mereka tetap jawabannya enggak, demi Allah saya nggak ngelakuin. Begitu jawaban mereka yang saya tahu. Makanya saya juga aneh gitu loh. Nah, Katanya membunuh, memperkosa kata saya. Nah, berarti kamu ikut mukul juga? Saya ikut mukul. Nah, yang waktu kamu pukul itu Rivaldi, Ucil atau bukan? Bukan. Saya itu yang paling besar itu siapa namanya? Siapa? Hadi? Golongannya Hadi itu. Kalau nggak salah yang saya ingat namanya, saya nggak terlalu ingat nama mereka soalnya. Oh iya. Hadi, Eka atau Eko itu. Cerita mantan narapidana yang mengaku pernah satu sel dengan terpidana kasus Vina lalu melanjutkan kisahnya. Saya ke Rivaldi sih cuma nanya, kamu ngelakuin enggak? Enggak, saya nggak melakukan. Kalau dia di Polres juga lagi itu cerita, saya sampai nangis kan, nggak sanggup nerima kayak gini. Kan itu mungkin karena mungkin dia sudah terlalu capek mungkin dipukulin kan. Dia cerita sampai nggak sanggup saya lupa kayak gini terus. Saya nggak tahu. Kalau saya pribadi sedih bang. Si Rivaldi di dalam itu dipukulin juga kan, dia tetap tidak ngaku bang. Tidak ngaku karena emang ya sekarang gini bang, orang di dalam tuh dipukulin terus tapi jawabannya tetap sama loh. Mungkin kalau saya jadi mereka pun mungkin saya tidak sanggup bang. Kamu yakin dengan keterangan kamu ini, Beb? Kamu berani disumpah? Disumpah gimana pun saya berani, karena posisinya emang benar saya pun ada di dalam situ. Cerita Afif tentang adanya penganiayaan terhadap terpidana kasus Vina rupanya bukan isapan jempol belaka. Di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, saksi mahkota angkat bicara. Terpidana Hadi Saputra buka suara tentang penyiksaan yang dialaminya. Kita semua langsung Pak, di situ kita langsung dipukulin Pak. Dipukulnya bagaimana caranya? Diinjak-injak, dipukulin. Berapa orang yang memukuli saudara? Banyak Pak. Oh, diinjak, dipukul, pakai tangan kosong atau pakai apa? Ya pakai tangan, pakai kaki, apa aja yang di situ Pak. Ada yang di situ pakai Pak. Nah, terus saya cuman mikir, ini ada apa kok? Saya nggak tahu. Kata Eko, itu ompong kenapa? Kliwon kenapa? Dia mabuk tak? Iya, kata saya. Terus saya pikiran saya, ini gimana pernikahan saya. Oh, saudara rencana mau menikah ya? Iya. Berapa lama lagi saudara mau menikah dari tanggal itu? Sekitar 2 mingguan lagi Pak. 2 minggu. Datang lagi saya mendengar ada yang datang, ada yang ngomong. Seingat saya, kalian tahu nggak siapa yang kalian bunuh? Lah, siapa Pak? Tahu juga enggak, kejadian kata saya. Nih bapaknya, cuman saya nggak ngelihat Pak. Bapaknya dihadirkan di situ, ditunjukin. Ada di depan saudara. Iya. Ditunjukin ya. Bapak saudara tahu nama bapaknya itu siapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak diberitahu oleh orang yang menunjukkan bapaknya siapa itu. Tidak disebutkan namanya. Tidak Pak. Tapi ditunjuk. Hadi juga menuturkan bahwa dirinya sempat dibawa ke satu ruangan untuk kembali dipukuli. Itu Pak. Terus ada yang masuk lagi. Mana yang namanya Hadi? Saya Pak. Saya dibawa keluar Pak. Sama anggota lagi Pak. Pak Rudiananya ikut nggak ketika membawa keluar?
Enggak Pak, Enggak, bukan. anggota ya. Berapa Anggota. orang yang membawa saudara keluar? Satu Pak. Satu, oke. Terus? Saya dibawa keluar, pindahin ruangan lagi Pak. Ya, oke, terus? Masuk ke ruangan kosong Pak. Saya langsung disuruh jongkok, duduk. Saya di situ dipukulin lagi Pak. Sampai saya muntah darah. Hadi kemudian dibawa ke ruangan tahanan. Di tahanan, Hadi justru mendapat perlakuan yang lebih keji. Baru kita disatuin lagi Pak. Disatuin lagi? Iya. Sesudah itu? Sudah itu hampir lama, itu jam maghrib lah, mau setengah tujuan lah. Kita itu dibawa Pak. Dibawa keluar dari ruangan itu? Enggak, iya dari semua dibawa mau ke ruang tahanan, tapi tidak masuk ke sel Pak. Dibawa keluar dari ruangan narkoba tadi itu? Iya. Dibawa ke Mau masuk ke sel tahanan, cuman enggak di dalam selnya, jadi di tempat penjagaan itu Pak. Oke. Di tempat penjagaan di situ kami disama Pak, disuruh jongkok. Terus awal saya yang disuruh duduk di depan. Di situ tangan saya dipukulin pakai penggaris. Penggaris apa? Penggaris besi Pak. Besi. Diapain? Besi. Dipukul-pukulin. Ya, terus? Terus agak lama itu di situ saya paling ingat anggota itu yang bernama Pak Anwar Pak. Pak Anwar. Diapain sama Pak Anwar? Dia ngambil gembok, pukul-pukulin kepala saya Pak. Ada masih buktinya Pak. Kalau nggak salah gitu tuh ada yang haus minta minum, nggak tahu dikasihnya. Saya nggak tahu siapa yang nyuruh itu siapa. Tapi yang jelas itu air kencing Pak. Dalam dunia yang modern sekarang ini, harusnya cara-cara mengejar pengakuan, apalagi dilalui dengan cara-cara penyiksaan, penganiayaan, tekanan psikis, itu sudah tidak dilakukan lagi, ya, untuk kasus-kasus pidana murni, ya. Karena kenapa? Secara undang-undang HAM internasional, kita ini sudah meratifikasi Indonesia ini, ya, mengikuti undang-undang hak asasi manusia. Dalam situasi perang saja kita tidak dibenarkan menyiksa tahanan. Tahanan itu harus diperlakukan secara manusiawi. Apalagi ini baru tersangka. Ya, sehingga akibatnya apa? Akibatnya ini mendapatkan keterangan yang tidak benar sehingga menghasilkan yang boleh dibilang jurukannya sekarang adalah pengadilan sesat. Selain Hadi, terpidana Rivaldi juga bercerita tentang penyiksaan yang dia terima. Sudah 3 hari di dalam polsek, tiba-tiba orang tua almarhum sama teman-temannya itu unitnya datang menanyakan kejadian. Kamu tahu nggak kejadian yang di flyover ini? Kejadian apa Pak? Kejadian apa Pak? Ini kejadian pembunuhan ini. Nggak tahu Pak, saya udah 3 hari di sini Pak. Nah di situ saya langsung dijedot-jedotin ke teralis. Jedot-jedotin ke teralis, di situ saya masih berontak. Nanti dulu Pak, ini apa-apaan Pak? Kata saya. Udah kamu ngaku aja, teman-teman kamu di Polres udah pada ngaku semua. Teman-teman saya siapa Pak? Kata saya. Teman-teman saya siapa Pak? Nah, setelah itu Sudirman dibawa masuklah ke ruangan sel itu. Sudirman dibawa masuk. Saya lihat tuh Sudirman. Saya masih teriak-teriak di situ. Kamu siapa? Saya nggak kenal kamu, kata saya tuh. Kalau kamu kenal saya, coba nama saya siapa? Nah akhirnya si Sudirman yang mana orangnya? Gitu loh. Itu Pak yang ada tatonya, yang ada tato di lehernya Pak. Nah udah gitu, saya nggak kenal kamu siapa? Kata saya gituin kan. Nah si Sudirman nyebutin nama saya Andika. Sedangkan saya bukan Andika, saya teriak-teriak saya bukan Andika, saya tetap dibawa Pak. Rivaldi yang merasa tidak pernah menandatangani BAP kemudian membuktikan kepada hakim. Di staples? Iya. Di mana? Telinga, di sini, di mata. Di staples sama staples itu yang ceklek itu? Iya. Iya Pak. Di mana aja? Ya di telinga kanan kiri Pak, sama di sini di alis-alis gini. Di gini? Iya. Dan itu dilepasinya pas di Polda Pak. Di berapa hari nempel itu di situ? Sampai Ibu Sulis datang itu Pak. Saya sisain di sini Pak.
Saya sisain 2 biji atau 3 biji Pak buat bukti Pak. Sampai keluarga saya datang, papa saya, ibu Sulis sama papa saya datang, saya di situ masih ada staples Pak. Ya begitulah Pak, disetrum, ditembak, di peluru karet gitu loh. Pas di depan sel, pas diminta tanda tangan itu yang lebih parah di situ Pak, diinjek-injek apa, saya nggak mau tanda tangan itu. Itu karena kamu nggak mau tanda tangan BAP? Iya Pak. Pernyataan saksi terpidana lalu dibantah oleh Elsa Syarif selaku kuasa hukum Rudiana. Itu nggak benar ya, saya akan jelaskan semua dengan bukti-bukti dan saksi-saksi. Waktu pertama dia diamankan itu hanya beberapa menit, 30 menit atau sekitar itu, dan kemudian diserahkan kepada Kasat Serse. Itu ada fotonya, penyerahannya, fotonya, tidak ada penyiksaan dan segala rupa. Setelah diperiksa itu, difoto dan segala rupa, baru dimasukkan ke dalam tahanan karena sudah terjangkau mereka yang membunuh. Nah setelah itu kan udah tanggal 2 ya. Nah besok paginya baru kita lihat bahwa mereka bengkak-bengkak, dipukulin oleh tahanan. Dan kan, jadi bukan dari penyidik. Jadi ini kan mau membuat rekayasa bahwa mereka dipukul, mereka itu mengakunya karena dipukulin. Nggak benar Mas, tidak benar. Penyiksaan demi penyiksaan yang diterima ketujuh terpidana itulah yang menjadi pertimbangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK memberikan perlindungan kepada ketujuh terpidana. Ternyata memang dalam penelaahan kami, itu kami menemukan dinamika yang lain dalam kasus tersebut. Ternyata kami menemukan ada beberapa temuan-temuan kaitannya dengan penegakan hukum di 2016, itu menunjukkan ada indikasi rekayasa kasus. Lalu kemudian juga sampai ke proses pengadilan, kami juga menemukan ada indikasi adanya peradilan yang sesat. Konstruksi dari peristiwa rekayasa kasus itulah kami berangkat, kami menemukan adanya tindakan penyiksaan dalam proses-proses ketika pengambilan keterangan gitu ya. Lalu kemudian juga ada ketidaksesuaian dari beberapa saksi yang memang kami temui semuanya. Kami kemudian memutuskan memberikan perlindungan tersebut. Dalam konteks itu tadi, mereka adalah sebagai bagian dari korban dalam proses rekayasa kasus itu, peradilan sesat gitu ya, dan mereka juga ada sebagai korban dari penyiksaan gitu. Nah, kemudian juga mereka juga punya upaya hukum yang itu mereka lakukan gitu loh, sehingga kami menghormati dan menghargai upaya hukum tersebut. Nah, itulah kami mendukung mereka. Silakan kalian lakukan upaya hukum tersebut gitu kan. Kami dukung, kami berikan perlindungan dalam level tersebut. Selain ketujuh terpidana, LPSK juga memberikan perlindungan kepada sejumlah saksi yang diduga dikondisikan oknum penyidik pada persidangan ketujuh terpidana di tahun 2016. Jadi dari mereka yang memang sebenarnya sama-sama berada di lokasi di tempatnya Ibu Nining, tapi kemudian beberapa kesaksiannya dibelokkan gitu. Jadi itu dalam posisi yang dikondisikan. Nah, saksi-saksi inilah yang kami juga merasa penting untuk diberikan perlindungan gitu loh, karena kita tidak tahu posisinya, karena keterangan yang akan mereka berikan itu keterangan sesuai fakta pada saat nanti mereka di PK tersebut, sehingga patut kami melihat penting untuk mereka diberikan perlindungan. Kami memberikan perlindungan itu PHP, pendampingan saja selama di pengadilan. Jangan masuk, jangan masuk, jangan masuk.